A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolihin. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat sore ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa kembali bertemu untuk belajar bersama. Hari ini kita akan lanjut ke subtopik. Sebelumnya kita sudah belajar dari Ibrahim ya. Bagaimana kisah Ibrahim mencari Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kisah perjalanan Musa. Kisah perjalanan Musa bertemu Tuhan. Ya. Kisah perjalanan Musa bertemu Tuhan. Perlu disampaikan kembali bahwa Al-Quran itu adalah konsep atau petunjuk. Jadi tidak hanya sekedar berkisah tentang sosok seseorang ya. Jadi ketika Allah menyebutkan sosok, sebetulnya itu ada makna di balik nama sosok itu ya. Karena setiap nama itu bersifat karakter gitu. Nah, sehingga kita bisa mengambil konsepnya. Nah, seperti Musa misalnya. Musa itu secara bahasa itu dari kata masa ya musu, mausan artinya tajam atau pikirannya tajam. Kalau dari kata wasa, yasi wisayatan, wamusan itu artinya cerdas pikirannya gitu. Jadi Musa bisa berarti tajam pikirannya atau cerdas pikirannya. Atau juga Musa bisa bermakna adalah kecerdasan gitu. Nah, jika pemikirannya sudah tajam atau sudah cerdas, maka harus didampingi dengan Harun. Harun itu artinya kejujuran atau ketulusan hati, agar Musa bisa menerangkan kebenaran dan tidak keliru gitu ya. Jadi agar kecerdasan tidak keliru, maka harus didampingi oleh Harun. Jadi kecerdasan harus didampingi sama ketulusan dan kejujuran hati agar bisa menerangkan kebenaran. Nama Musa itu disebutkan paling banyak dibandingkan nama-nama nabi yang lain, yaitu sekitar 185 kali nama Musa disebut ya, dari juz pertama sampai juz 30 disebutin. Nah, lalu bagaimana kisah perjalanan Musa? Nah, kita akan awali dengan kisah pelajaran Musa dari kecil menuju kepada dewasa. Jadi dewasa, kecerdasan itu juga ada masa kecilnya sampai kecerdasan itu menjadi dewasa. Nah, bagaimana perjalanan Musa menjelang dewasa ya? Yang pertama adalah bahwa Musa kecil itu dihanyutkan ke sungai ceritanya. Musa kecil dihanyutkan ke sungai. Kita lihat ayatnya di surat 28 ayat 7. 28 ayat 7. Iya, Ibu. Belum di itu, Bu. Mikrofonnya, ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya. Dan kami wahyukan, diartikannya kami ilhamkan. Wa auhayna. Wa auhayna, dan kami berikan wahyu.
ila ummi Musa, kepada ibunya Musa. Ibunya Musa itu ada namanya nanti ya. Ya. Kalau Musa itu kecerdasan, ibunya apa, Bu? Halo? Ya, ibunya Ummi, Musa. iya, ibunya Musa. Kalau Musa itu artinya cerdas atau kecerdasan, ibunya apa? Ya kan Musa dilahirkan dari ibunya kan? Iya. Nah, lahirnya kecerdasan itu dari apa? Sumber Eh, kecerdasan. Pikiran. Ya, ya Musa kan pikiran yang cerdas tadi. Ayo, nantilah dicari tahu, nanti ada namanya. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkan dia ke sungai. Fa'al kihi fil yami. Yami itu air yang mengalir ya, dan mengalirnya deras itu. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah juga kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Nah, nanti Musa kembali lagi ke ibunya. Nah, ibunya apa tadi, Bu? Nanti ketemu lagi tuh antara. Jadi kan lepas dulu tuh jauh gitu. Nanti balik lagi ke ibunya. Ya, dan menjadikan salah seorang dari rasul. Apa pelajarannya, Bu? Pelajarannya apa? Bahwa kecerdasan itu dalam proses menuju dewasa harus mengalir. Harus mengalir. Artinya ketika manusia dilahirkan kan tidak tahu apa. Nah, ketika bayi itu mulai beranjak menuju anak-anak, kira-kira itu biasanya kalau normal, Bu, namanya anak itu serba pengen tahu apa gimana biasanya. Normalnya kan gitu kan? Nah, bahasanya biar dia melakukan eksplorasi, Bu. Biar aja selama dia itu aman nggak masalah. Nah, cuman kadang-kadang ibunya suka khawatir kan? Ibunya khawatir sehingga banyak ibu yang akhirnya tidak membiarkan anaknya mengalir. Anaknya mau berbuat itu, jangan nanti begini. Anaknya makanya, oh jangan begitu nanti banyak jangannya, Bu. Nah, kalau banyak jangannya ketika kecil, berarti Musa tidak dialirkan ke sungai. Padahal petunjuknya Musa kecil dihanyutkan ke sungai, ke air yang mengalir. Jadi dalam perjalanannya, kecerdasan itu biar saja mengalir, Bu. Ya, walaupun memang pada dasarnya seorang ibu merasa apa? Khawatir kan? Takut begini, takut begitu. Bilangin, ya kamu jangan khawatir. Asal diawasi aja gitu. Selama itu aman nggak masalah gitu kan. Nah, biasanya kan banyak ibu yang terlalu sayang, terlalu khawatir, sehingga terlalu protektif ke anaknya ya. Serba nggak boleh. Nah, kira-kira kalau dari kecil serba nggak boleh, Bu, itu perkembangannya baik apa tidak, Bu, kira-kira? Tidak baik. Nah, itu maksudnya begitu. Iya. Jadi biar anak tuh melakukan eksplorasi. Penasaran kan, pegang air, pegang api, pegang pasir, ya biarin aja. Karena nanti anak belajar dari situ. Ya, nah, gitu. Karena manusia lahir tidak tahu apa-apa. Dan iya, jadi pengen tahu apa-apa. Nah, biar saja mengalir gitu. Nah, dengan cara mengalir itulah nanti kecerdasan akan berkembang. Nah, ketika anak banyak dilarangnya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Kira-kira kecerdasannya berkembang nggak, Bu? Ya. Nah, itu maksudnya biar mengalir gitu ya. Nggak pede Nah, juga. iya, nah kenapa harus dibiarkan mengalir? Karena nanti kecerdasan akan belajar melalui panca indera. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia raba, apa yang dia penasaran tuh, pengen meraba, pengen mendengar, pengen melihat, penasaran gitu. Ya biar saja. Nah, hanya nanti perlu diawasi saja. Coba kita lanjut ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun
yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Apa maksudnya, Bu? Kan Musa kecil itu belajar melalui panca indera. Nah, Musa kecil belajar lewat yang sifatnya badaniah, yang lahiriah, Bu. Yang bisa disentuh, yang bisa dipegang, yang bisa dipukul, yang bisa ditendang itu. Nah, Fir'aun menyangka bahwa kecerdasan bisa dikuasai sama dia. Padahal tadi dikasih tahu bahwa Musa nanti suatu saat bakal balik ke mana, Bu? Halo? Balik ke ibunya nanti. Jadi si badan si Firaun jadi nanti jadi sedih tuh. Ya, ternyata dia nggak bisa dikuasain gitu. Balik lagi nanti ke ibunya. Nah, itu bahasanya. Cuman di sini kan kalau kita hanya baca sekilas jadi nggak ngerti. Maka dipungutlah ia oleh Firaun. Berarti Musa kecil dibesarkan oleh Firaun. Maknanya kecerdasan itu belajar dari sifat yang sifatnya badaniah, Bu. Yang bisa dipegang, yang bisa dipukul, yang bisa ditendang. Ya anak kan ada apa pengen tendang gitu kan. Emang dari situ Musa belajar. Nah, akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka karena nanti Musa akan kembali ke ibunya, tidak bisa menjadi miliknya Firaun. Ya, sesungguhnya Firaun, Haman serta tentaranya adalah orang yang bersalah, salah sangka, Bu. Dikiranya kecerdasan bisa dikendalikan sama panca indera begitu. Ya, kita lanjut ayat 9. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Jangan kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak sedang mereka tidak menyadari. Jadi hampir-hampir kecerdasan dibunuh oleh panca indera, oleh yang sifatnya badaniah tadi, Bu. Tetapi di dalam tubuh kita ada sesuatu yang positif, namanya imro'atu Fir'aun, maro'anya Fir'aun. Jadi di dalam tubuh kita ada yang tidak bisa dikendalikan sama tubuhnya sendiri. Seperti jantung misalnya, Bu. Jantung itu kan dia sifatnya mandiri, dia tidak dikendalikan sama tubuh kita kan. Makanya walaupun ketika tidur ya jantung tetap berdetak kan. Paru-paru tetap memompa oksigen gitu. Nah, itu ada yang berpihak juga kepada Musa gitu dalam tubuh itu gitu. Nah, kamu jangan bunuh Musa ya, gitu. Jangan bunuh dia. Mudah-mudahan dia bisa menjadi anak bagi kita gitu. Tapi mereka tidak menyadari. Lanjut sampai 14 nih cerita ini. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Ya, jadi ibunya Musa namanya siapa, Bu? Ibunya Musa namanya siapa, Bu? Ibu. Wa asbaha fuadu. Namanya Fuadu, Bu. Fuad itu hati nurani, hati yang paling dalam, Bu. Nah, jadi kecerdasan itu lahir dari hati nurani, Bu. Fuadu itu uminya Musa. Wa asbaha fuadu. Maka menjadilah fuadu. Fuadu diartikan hati ya. Kolbu juga hati. Beda ya antara fuad sama kolbu lain ya. Jadi fuad itu di dalamnya lagi kolbu, dalamnya kolbu lagi ya. Dan menjadi kosonglah. Ini kosongnya belakangan nih. Dan fuad gitu. Wa asbaha dan menjadi fuadu. Fuadu itu ibu Ummi Musa, farigo kosong. Kenapa kosong? Kan Musanya
dialirkan. Jadi fuadnya kosong, Bu, seperti hampa gitu kan. Karena kecerdasannya harus berjalan tuh. Si fuadnya diam dulu gitu. Istilahnya maka menjadi farigo itu kan ada kata-kata gini. Faida farogta fansob. Farogo itu artinya selesai, Bu, dengan sesuatu rehat, Bu. Farigo itu rehat. Rehat, kosong, hening, sejenak gitu, Bu. Ya, karena si kecerdasan mesti berjalan mengalir tuh. Maka menjadi kosonglah fuadu. Fuadu Ummi Musa. Jadi Ummi Musa itu fuadu. Nah, fuad itu ibu fuadu namanya. Nah, sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Fuadu harus diam dulu, jangan diam aja dulu, jangan kedal, jangan keluar gitu. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, nah ini kolbi kan, laula arrobatna ala kolbi, kolbi juga hati. Jadi kalau hatinya tidak dikuatkan, apa yang ada di fuadnya bisa keluar tuh, bocor gitu. Itu supaya ia termasuk kepada orang-orang yang percaya. Kamu harus percaya gitu. Kamu harus memberikan kepercayaan kepada Musa gitu, untuk dia bisa ngalir. Seperti tadi, bahwa kecerdasan ketika dia kecil biar saja mengalir. Makanya anak kecil harus diberikan ruang, kesempatan untuk melakukan eksplorasi, Bu. Yang mau dipegang biar dipegang, yang mau ditendang biar ditendang. Sediain bola tuh supaya banyak tendangnya, banyak pegangnya gitu. Jangan banyak dihalang. Nah, dan dia harus percaya, harus memberikan kepercayaan kepada Musa kecil itu biar dia bisa tumbuh gitu. Nah, lanjut 11. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan. Oh, ternyata Musa punya saudara perempuan, Ibu ya. Siapa namanya? Ayo, dikasih bocoran duluan deh, nggak apa-apa. Maryam. Kenapa? Karena Maryam itu saudara perempuan Harun. Ya, Maryam itu saudara perempuannya Harun. Harun itu saudaranya Musa. Jadi Musa punya saudara perempuan namanya Maryam. Ya. Kalau Musa itu wujudnya kecerdasan, Bu, Maryam apanya? Yang keteguhan. Keteguhan. Iya, kemauan atau keteguhan hati. Nah, hati yang teguh itu ya anaknya Fuad juga. Karena kemauan kuat atau tekad yang kuat itu juga adanya di dalam Fuad. Harus lahir dari Fuad juga sama. Makanya antara Musa dan Maryam menjadi saudara nih. Gitu ya. Kalau ini lihatnya sosok nggak ketemu, Bu. Ya, karena Musa tidak punya saudara kandung. Kalau lihatnya sosok ya. Tapi kalau konsep ya ketemu. Bahwa kecerdasan itu anaknya Fuad. Ya, anaknya Fuad tadi. Anaknya Musa, anaknya Fuad. Dan Fuad itu punya banyak anak. Musa anaknya Fuad. Maryam anaknya Fuad. Termasuk Harun juga anaknya Fuad nanti. Jadi Musa punya saudara perempuan dan nanti juga punya saudara Harun. Gitu. Harun juga dikatakan saudara perempuannya Maryam gitu. Nah gitu ya. Harun. Nah Harun. Dan berkatalah ibunya Musa kepada saudara Musa yang perempuan. Nah, terus apa? Ikutilah dia. Ikuti kemana, Bu? Ikuti kemana? Tadi Musa dia tadi Musa diapain tadi? Dihanyutkan. Kan Musa kan dihanyutkan, ngalir kan? Ya. Kemana aja mau, tergantung airnya mau bawa kemana, mentok sana mentok sini ya, biar dia melakukan eksplorasi tadi. Ya, nah Maryam disuruh ngikutin. Jadi keinginan kuat, ikutin kecerdasan, dia maunya apa, Bu? Supaya dia tidak salah gitu misalnya. Ikutilah dia.
Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh. Jadi diliatin gitu. Jadi anak jangan dibiarkan lepas sendiri tanpa diawasin. Tapi jangan dihalangin gitu. Ya. Biarkan dia lepas, melakukan eksplorasi tapi diawasi gitu. Biar dia bebas melakukan tadi, mengekspresikan dirinya gitu. Sedang mereka tidak tahu gitu ya. Lanjut. Nah, berapa sekarang? 12. 12. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Ya, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Jadi Musa tidak boleh menyusui kecuali ke ibunya sendiri. Fuad tadi ya, hati nurani kan. Repot kalau kecerdasan tidak punya hati nurani gimana, Bu? Oh, raja tega nanti. Kayak Hitler kan. Maka berkatalah saudara Musa. Ah, siapa tadi saudara Musa, Bu? Harun. Ini belum ketemu Harun. Oh, Maryam. Maryam. Jadi Maryam itu makanya Maryam masuk ke kerajaan Fir'aun. Maukah aku tunjukkan kepadamu ahlul bait, keluarga yang akan memeliharanya Musa untuk kamu. Dan mereka dapat berlaku baik kepadanya, kepada Musa. Yang nggak baik gimana loh dia ibunya nantinya, Bu? Ya. Nah, tapi Firaun nggak tahu bahwa yang akan menyusu adalah ibunya sendiri gitu. Ya, ceritanya gitu. Terus 12, 13-nya. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Akhirnya ibunya Musa bertemu dengan Musa lagi. Tetapi dalam proses perjalanannya, si ibunya Musa harus tega menghanyutkan, mengalirkan Musa ke sungai. Biar dia melakukan eksplorasi ya. Tapi harus tetap diawasi. Nah, jangan sedih tapi jangan khawatir, biar ngalir dulu. Nanti dipertemukan lagi akhirnya gitu antara Musa dengan ibunya. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia nggak tahu, Bu. Kebanyakan manusia tidak tahu ini konsepnya seperti itu. Kecerdasan itu harus mengalir, jangan dihalangi itunya, imajinasinya, biarin aja dia tadi melakukan eksplorasi tadi, tinggal diawasi aja, disalurkan atau diarahkan kalau perlu. Tapi kadang-kadang mau niatnya mengarahkan malah jadi membatasi. Nah, repot juga nanti. Tipis soalnya antara mengarahkan dengan membatasi ya. Misalnya gini, misalnya ada guru TK, guru TK pelajaran gambar lah. Anak-anak, hari ini kita belajar menggambar ya. Menggambar. Gambar itu gambar mewarnai, Bu, mewarnai misalnya. Itu kan ada bunga tuh. Hari ini kita akan mewarnai bunga. Nanti daunnya silakan dikasih warna hijau ya. Dibatasin, Bu, jadinya. Biarin aja nanti anak-anak ngemarin sesuka-suka dia. Mungkin daunnya warna kuning, warna merah, terserah dia mau biru kan. Biar dia melakukan apapun yang dia mau. Nggak apa-apa kan? Nggak salah kan mewarnai daun jadi merah kan, Bu ya? Nah, dulu contoh di SD, karena zaman saya nggak ada TK, Bu. Nah, ada guru kesenian ya. Hari ini kita akan belajar menggambar, dicontohin gambarnya di depan. Gunung 2, tengah-tengah matahari, tengahnya jalan. Sampai sekarang kalau coba gambar pemandangan yang kebayang apa, Bu? Dua gunung. Gunung 2. Dua gunung, tengahnya matahari, ada jalannya gitu. Ada sawah. Ada sawah, kanan kirinya sawah. Ada burung. Itu langsung melekat di sini, plek gitu. Itu kan jadi membatasi gitu. Jangan dicontohin, biarin aja gitu. Ayo kita sekarang tugasnya gambar pemandangan. Gambar apa, Bu? Terserah. Kalau dicontohin langsung itu aja. Nah, itu kadang-kadang apa ya,
ini bukan kesalahan ya, apa ya Bu ya namanya Bu ya? Susah juga. Ibu mungkin ngalamin ya itu Nggak ya? tahu soalnya Pak. Ya, Nggak tahu dia. ya karena ketidaktahuan niatnya ingin anaknya pinter, tapi malah jadi membatasi jadinya gitu. Nah seperti itu. Makanya biar lepasin aja dulu dia seperti apa nanti. Nah kayak Pak Tinosidin dulu tuh gambar apapun bagus. Bagus. Ini bagus. Terus karena ekspresi bagus semua, jangan dicontohin gitu. Nah gitu ya. Lanjut Bu, 14-nya Bu. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikian memberikan pada orang yang berbuat baik. Iya, ini kan musim mengalir alami. Maka setelah Musa cukup umur, walama balago. Jadi Musa sudah balik, Bu. Balik, akil balik itu udah dewasa. Gitu. Maka tatkala Musa cukup umur dan sempurna akalnya, orang nyebutnya akil balik. Ia tidak akan cukup umur dan sempurna akalnya jika tadi waktu kecil dihalang-halang, dilarang-larang, dijangan-jangan Bu. Ya udah jadi otaknya jadi buntet. Kenapa? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi anak kreativitasnya nggak keluar nanti. Takut disalahin. Karena gambar ini disalahin, bikin itu disalahin sama gurunya. Anak nggak kreativitasnya nggak keluar nanti. Iya, harus dikasih pujian. Bagus. Bagus, ayo lagi. Bagus itu aja bagus gitu. Jangan, ya jelek gambar. Ya langsung anak langsung mati itu kreativitasnya. Maka apa tadi, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, wa ilman dan pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan dan hikmah ini nggak ujug-ujug datang, tetapi diberikan karena dia berpengalaman tadi melakukan eksplorasi tadi Bu. Jadi anak tahu kalau air lembut gitu kan, api itu panas karena dia ngalamin sendiri. Pegang apinya, oh panas. Nah, udah kan tahu kan panas, udah jangan dilarang dulu. Jangan pegang api, jangan duluan, pegang aja belum apa-apa Bu. Biar dia tahu aja, asal jangan kebakaran aja badannya. Kalau main pegang lilin kan tidak akan membakar dirinya tuh Bu. Tapi anak tahu api panas, air lembut gitu kan. Pasir itu lembut tapi kasar. Ya biar dia meraba apa saja mencicipi ya, penasaran anak tuh Bu. Dan demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi menjadi tidak baik jika orang tua atau guru atau siapapun menghalang-halangi perkembangan kecerdasan anak. Jadi nggak baik tuh. Mati nanti kreativitasnya, Bu. Nah, jadi apa pelajaran dari ayat ini? Bahwa Musa dibesarkan atau diasuh oleh Fir'aun. Maknanya Fir'aun itu kan dari kata faro'a, artinya percabangan, cabang-cabang dalam badan gitu Bu. Atau orang nyebutnya panca indera nih, ini cabang nih, telinga, hidung, mulut, tangan, percabangan dalam tubuh. Musa kecerdasan. Nah, Musa diasuh oleh Fir'aun. Berarti kecerdasan itu belajar lewat panca indera. Ya, terutama pendengaran informasi, penglihatan, observasi, dan pemahaman hati. Dan faktor yang paling penting, bukan faktor utama lagi ya, faktor penting. Faktor terpenting jika seseorang ingin cerdas, juga harus diperhatikan faktor pertumbuhan badannya, baik gizi, mineral maupun protein. Jangan sampai kekurangan tuh, nanti jadi stunting Bu. Anak yang stunting kira-kira kemungkinannya cerdas apa tidak cerdas Bu? Nah, berarti jadi kurang cerdas. Itu kenapa Musa diasuh Firaun Bu? Maknanya itu. Jadi secara badan, secara tubuh itu harus sehat gitu. Jangan sampai kekurangan gizi, kekurangan mineral, kekurangan protein, kekurangan vitamin, masalah nanti. Maka kecerdasannya tidak akan berkembang.
Gitu ya. Nah, maknanya. Oke. Nah, sekarang masuk ke ayat 15. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu ada dua laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Aduh. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan yang sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Satu lagi, Bu. Musa mendoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa pelajarannya? Jadi ketika kecerdasan mulai dewasa, Bu, kan tadi sudah akil balik ya. Jadi ketika kecerdasan mulai tumbuh remaja dan menuju kepada dewasa, maka pelan-pelan ada kecenderungan bahwa Musa membunuh kaumnya Fir'aun. Jadi ada kecenderungan kecerdasan membunuh gravitasi badannya atau membunuh potensi panca indera tadi. Ada kecenderungan itu ya. Bahasanya Musa meninju gitu. Nah, Musa meninjunya, matilah musuhnya itu. Siapa? Kaumnya Firaun tadi. Ya. Nah, itu memang begitu pada awalnya. Contoh lainnya ginilah. Misalnya ketika ada orang mulai belajar agama, Bu. Dan sebelumnya dia belum pernah belajar agama. Orang yang semangat belajar agama disebut dengan hijrah. Sekarang orang lagi ramai hijrah kan? Nah, biasanya gitu, Bu. Ya karena memang baru pertama belajar, Bu. Dia baru tahu sedikit, langsung semangat kan? Nah, ketika dia semangat belajar agama, itu ada kecenderungan apa? Memusuhi haram, apa yang haram, kafir. Ya. Itu memang begitu kecenderungannya. Yang tadinya musisi, tiba-tiba dia banting gitarnya, Pak. Musik haram, gitu kan. Yang tadinya dia pekerja, langsung tiba-tiba dia keluar dari pekerjaannya. Kenapa? Haram, gitu. Ada ribanya. Jadi semua yang dia dulu geluti dimusuhin. Bahkan kecenderungan dibunuh, gitu. Sampai teman saya ninggalkan istri dan anak-anaknya itu. Nah, begitu, Pak. Nah, itu Musa yang terlambat dewasa, apa namanya, Pak? Jadi dewasanya terlambat gitu. Jadi waktunya udah dewasa, sekarang baru beranjak dewasa nih. Tapi jadi begitu kecenderungannya gitu, Pak. Jadi ketika kecerdasan mulai dewasa ada kecenderungan membunuh panca indera, membunuh gravitasi badannya, Bu. Apa yang dia kan si Firaun dan kaumnya kan yang membesarkan Musa kan? Ya kan Musa kecil diasuh Firaun kan gitu ya. Tetapi ketika Musa besar, kenapa dia membunuh kaumnya Firaun gitu? Ya tadi itu. Jadi dunia yang tadinya membesarkan dia, tiba-tiba dia benci. Ya, mengingkarin kondisi real ya. Itu kan mengingkari kondisi real, cuman untungnya nanti Musa sadar. Makanya langsung sadar kan Musa di ayat berikutnya. Ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Musa segera sadar lagi, ini perbuatan yang nggak benar ini gitu. Cuman kalau di kita, ya dia keterusan, Pak. Zolimnya keterusan. Gak sadar-sadar lagi. Ya sudahlah, gimana tuh. Susah ngingetinnya kan. Nah, itu kecerdasan yang tidak sampai dewasa, Pak Nanggung jadi cerdasnya, Pak. Awal dia menjadi dewasa, yaitu masalah. Itu kan perubahan. Biasanya kan suka merubah sikap juga. Ya, jadi gitu maknanya. Jadi ketika kecerdasan... Celananya diguntingin. Iya, ngapa? Ya biar cingkrang. Beli aja kolor atau kenapa yang panjang. Ya tadi Pak jadi apa radikal gitu Pak. Jadi perubahannya radikal gitu.
Nah, menjadi positif, menjadi bagus ketika dia sadar lagi gitu, Pak. Oh, ternyata bukan begitu caranya gitu. Bukan dengan cara membunuh, bukan dengan cara merusaknya gitu. Jadi Firaun jangan dibunuh gitu. Kaumnya Firaun jangan dibunuh. Makanya Musa kan di sini juga berkata, aku telah menganiaya diriku sendiri kalau begitu gitu. Karena mereka yang membesarkan Musa. Gitu ya. Itu Damai dengan diri. Nah, kecenderungannya begitu. Coba kita lihat ayat ini ya. Kita belok dulu dari 28 ya. Tidak boleh kita meninggalkan dunia gitu. Yang kita hidup di dunia, Bu. Ya silakan ya, menuju akhirat bahasanya gitu. Nah, banyak orang yang melanggar ayat ini. Nah, Pak Muji yang baca ini mah. Ini bukan Ya. 28 77 ya. Ini kan 16. Loncat dulu ke 77-nya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya gitu. Kalau sampai dia membunuh Firaun, kalau sampai ada orang yang dengan alasan mengejar akhirat, melupakan dunianya, Pak. Ya kan pelanggaran. Ayatnya jangan. Jangan. Jangan kamu lupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, tetapi dalam perjalanannya menuju akhirat biasanya, Pak, di awal perjalanan karena semangat dia lebih cenderung meninggalkan duniawi, Pak. Sama seperti orang ketika mulai belajar spiritual, dia tinggalkan dunia materi. Iya, kalau awal perjalanan sih nggak masalah, tinggalin dulu. Seperti ibunya Musa melepaskanmu, Musa. Tapi diikutin, nanti ambil lagi gitu, susun lagi, jangan lepas terus. Gitu. Jadi bom bunuh diri itu salah dong, Pak Oh, Iip ya. oh salah Jangan Pak, bunuh dirinya. salah banget Pak. Iyalah. Iya, membunuh diri ya nggak boleh lah. Itu kan jadi putus asa, Mengingkari potensi diri ya. mengingkari karunia Tuhan Pak namanya. Dan dia tidak menerima anugerah berupa hidup dari Tuhan gitu. Putus asa maksudnya Pak. Pokoknya yang dulu itu salah semua. Nah gitu. Padahal jangan begitu. Enggak semuanya salah, enggak. Gitu. Tidak semuanya salah gitu. Musa itu kan kecerdasan. Jika tubuhnya stunting, jadi cerdas nggak Pak? Kurang cerdas, pasti telat, kecerdasannya terganggu. Ya gitu. Jangan dimusuhi gitu. Nah, makanya kita kembali ke sini tadi. Ya, setelah Musa membunuh kaumnya Firaun tadi, potensi badaniahnya tadi, Musa sadar ternyata bukan dengan cara itu. Nggak boleh membunuh potensi dirinya gitu. Itu pelajarannya Bu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sekarang cenderung meninggalkan dunia cenderung untuk memusuhi bahkan membunuh Firaun, ya nggak apa-apalah lagi lucu-lucunya Pak, nggak apa-apa. Ya Katanya mudah-mudahan sudah ya. mencapai ma'rifatullah masalahnya. Oh, lagi lucu-lucunya, mudah-mudahan cepat sadar gitu Pak. Ternyata lagi lucu-lucunya ya. Balita. Lagi lucu-lucunya gitu. Bentar juga dia kapok. Nah kalau nggak kapok itu masalahnya Pak. Ya Allah. Kalau terus, berarti tidak berkembang kecerdasannya. Stunting. Berarti stunting nih orang. Oh, jangan stunting lah, harus sehat gitu. Ya. Nah, coba kita lanjut 17-nya ya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Nah, itu kan pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, kaki, kulit. Itu kan nikmat.
Ya. nggak boleh dibunuh, itu potensi gitu bahasanya Pak. Ya, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Kan nggak ada orang yang otaknya jalan sendirian Pak. Ya, otak kecerdasan berfungsi ya kalau Fir'aunnya sehat, pendengarannya sehat, penglihatannya sehat, nggak terganggu, hatinya sehat, mulutnya sehat, tangan, kaki, kulitnya sehat, kan jadi kecerdasannya encer gitu. Indah kan itu. Iya kan jadi sempurna, jangan dimusuhin gitu. Ini karena alasan tadi, ya tapi nggak apa-apa lah, jadi jangan ngomongin orang ya. Lagi semangat Ngomongin belajar. saya aja kan. Oh iya, itu Ya. ya Pak, itu Pak Muji itu jangan begitu. Kalau mau belajar spiritual, jangan sampai meninggalkan dunia materinya. Kalau Terima mengejar kasih akhirat, kan. ngejar akhirat jangan lupain kehidupan dunia. Nah, Itu pelanggaran itu. Pelanggaran tadi ayatnya, jangan gitu. Oke, lanjut 18. Jangan tinggalin istri lagi. Apalagi Wah, ini. anak-anak istri tinggalin. Waduh, itu mah saya dulu atuh. Tapi cari Ya. Udah insaf, Udah sadar, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. sadar. Iya. Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata kesesatannya. Satu lagi. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku? Sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia. Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang..." Halo? Yang mengadakan perdamaian. Dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Hilang tadi tag. Oh, hilang. Ya, tapi ini sudah. Oke. Jadi gitu, memang kecerdasan pun ada sifat-sifat yang tidak baiknya, Pak. Ya, tadi saya umpamakan, orang yang baru beranjak dewasa, orang yang baru mengenal dunia spiritual, orang yang baru hijrah tanda petik menuju akhirat, itu cenderung meninggalkan dunia, cenderung meninggalkan sifat-sifat badania. Nah, kalau di ayat ini ceritanya si Musa itu, si kecerdasan, itu ketika dia mentang-mentang merasa dirinya cerdas tuh, dia udah melupakan kebutuhan badaniahnya, Pak. Nggak makan, nggak minum. Ya mau makan minum gimana, dia keluar dari pekerjaannya, Pak. Ya. Iya, dari kantor keluar, dari bank keluar. Akhirnya kan jadi nyusah-nyusahin tuh, jadi dagang pinggir jalan, dagang minyak. Nyata banget ini kan, nyata banget. Ya kan begitu. Nah, ternyata dengan cara begitu dia sekarang kekurangan. Vitamin kekurangan, gizi kekurangan, keluarga kurang makan. Nah, sekarang apa fokus ibadah kalau begitu? Ibadah jadi malah nggak fokus lagi. Karena badannya kurang asupan gizi, gimana? Akhirnya nggak cerdas lagi tuh. Tadinya mau menuju akhirat tetap nyari dunia lagi gitu kan. Tadinya udah meninggalkan materi, tetap ternyata butuh materi kan gitu. Kemana-mana ya butuh materi. Ya, jangan sampai begitu. Jangan engkau berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Gitu. Tubuh ini tetap diperlukan supaya tetap sehat. Gitu. Jangan dimusuhin. Gitu. Tapi jangan diurus dengan baik. Tetap diurus, tetapi jangan mengendalikan. Nah, tapi mesti dirawat, tetap dipertahankan. Gitu ya. Jadi ini ceritanya Musa mau membunuh lagi tuh, tetapi ditegur, hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku? Kata kaumnya Fir'aun tadi, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia, membunuh potensi diri tadi, nafsan ya, membunuh jiwa. Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri ini. Negerinya kan tubuhnya sendiri kan? Dalam tubuhnya sendiri ya. Nggak bisa kamu menguasai tubuh ini. Ada unsur lain, ada faktor lain, ada menteri mengingkari lain. Ya.
Tidak boleh Iya, mengingkari diri. iya, otak nggak bisa berdiri sendiri. Dia perlu jantung, dia perlu paru-paru untuk oksigennya, perlu jantung buat darahnya, buat dia tuh butuh yang lain juga. Kamu nggak bisa sewenang-wenang begitu mengendalikan yang, apalagi membunuh yang lain gitu. Tetap Nah, mijet harus itu. iya. Cacat. Nah, Ya. coba 20-nya, Bu. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan datanglah seorang laki-laki di ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Ya, ketika Musa membunuh Fir'aun, ketika kecerdasan membunuh potensi badaniahnya, maka si kelompok badaniah, si kelompok Fir'aun nggak bakal terima. Akhirnya, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas, seraya berkata, Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Jadi kalau Musa tetap cenderung membunuh kaumnya Fir'aun, maka nanti Fir'aun akan mengerahkan pasukannya membunuh Musa. Dan Musa diusir dari kota itu, dari Ini tubuhnya sendiri lah. maksudnya Nah, masih dalam satu rangkaian tubuh diri atau memang ada intervensi lingkungan, Kang? lingkungan, maka dari ujung kota pasti ada sesuatu, ada petunjuk kan. Dan inilah pertempuran sepanjang kehidupan manusia yang akan terus terjadi dalam diri kita, Pak. Apa? Pertempuran antara gravitasi badaniah dengan kecerdasan. Cerdasan. Ini akan terus. Misalnya gini, kadang-kadang ada sadarnya sih kita. Akhirnya kembali ke ibu. Makanya mesti nanya sama ibu nanti. Iya, iya. Misalnya gini, karena sudah dewasa, sudah sadar, Pak. Ingat umur, Pak, ingat umur. Ya, kita kan nggak kayak muda dulu, semua makanan boleh. Nah, Bapak kan kemarin habis pulang dari dokter, kata dokter jaga makanannya, kurangi kolesterolnya udah kelebihan, kurangi garamnya udah kebanyakan, kurangi gulanya udah kemanisan, Pak. Langsung ngomong itu gula itu adanya di lab. Nah, iya. Mengingkari ya. Waktu ketemu dokter, iya dok, iya dok, iya dok. Besoknya diundang Pak ke gedung bintang 5, Pak. Oh, gimana? Nah, itu terjadi pertempuran lagi tuh. Antara daya tarik badaniah dengan kecerdasan kan? Aduh, nggak dimakan sayang. Kalau dimakan nanti bisa kelojotan nih. Nggak apa-apa lah daripada sayang nih kan gitu, Pak. Nah, biasanya kecerdasannya kalah, Pak. Kebanyakan orang itu Musanya yang kalah daripada Firaun, Pak. Betul nggak, Pak? Karena diserang dari cari peron pasukannya ya. Kan tadi, ya kapan lagi makan enak. Nah, ini pertempuran sepanjang masa, Pak. Pertempuran seumur hidup manusia. Makanya cerita Musa itu dari juz 1 sampai juz 30 ada, Pak. Apa maknanya? Bahwa antara kecerdasan dengan gravitasi badaniah itu akan terus terjadi peperangan, pertempuran saling, Pak, saling mendominasi gitu. Ya, kalau lagi sadar Pak Musa kenang, iyalah daripada kelojotan, ya ini namanya nikmat membawa sengsara nanti. Jangan nahan tuh. Tapi kadang-kadang kalah tuh Musanya tuh. Kapan lagi makan kapan enak? lagi? Habis kondangan besok ke dokter. Kolesterolnya naik. Oh, di rumah masih ada obat kok. Oh iyalah. Jadi ya begitu, itu namanya jadi mengingkari lagi. Nah, jadi Musa sekarang yang terancam, Pak. Musa sekarang yang terancam mau dibunuh oleh Fir'aun. Jadi kecerdasannya mau dibunuh. Nih menghalangi nih, kacau nih gara-gara si Musa nih kita jadi susah nih hidup gitu, Pak ya. Nah, banyak orang yang akhirnya membunuh kecerdasannya, Pak. Nggak peduli. GP emang gua pikirin kapan lagi kita makan enak nih gitu loh, Pak. Ya. Nah, coba lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Lanjut. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa
takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Oke, lanjut dua-duanya. Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Ya, sekarang Musa yang ketakutan. Karena diserang Bagaimana? penyakit tadi ya. Nah, bagaimana caranya menghindari pembunuhan dari kaum Fir'aun kan? Iya. Maka caranya adalah Musa harus pindah ke Madian. Coba perhatikan ayatnya. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zolim itu." Jadi sekarang Musa ketakutan salah makan. Makan. Kalau nggak makan salah, kalau makan juga takut racun, dan seterusnya. Penyakitnya sudah mulai muncul. Ya iya, khawatir sekarang Musa nih, udah kekurangan gizi, masalahnya udah kelewatan. Jadi Firaun mau membunuh kecerdasan. Maka dan tatkala ia menghadap ke jurusan walamma tawajah itu tawajuh, Pak. Tawajuh itu menghadapkan dirinya, Pak. Jadi sekarang Musa menghadapkan wajahnya tilko Madian untuk menemui Madian. Jadi sekarang pikirannya Musa tawajuh itu konsentrasi menuju ke Madian. Madian. Iya, Madian itu dari kata madani, artinya moderat artinya. Jadi sekarang Rasional ya. sekarang Musa mulai tersadar. Ya, jadi orang itu harus berpikir moderat, jangan ekstrim kayak tadi. Enggak, saya mau mencari akhirat, tinggalkan dunia. Yuk, sok aja. Nanti melarat juga susah balik lagi. Ya, jangan begitulah. Anak istri ditinggalin, kerjaan ditinggalin, keluyuran kemana-mana. Ya, Jangan jengkol, haram. ya pokoknya semuanya haram lah, pokoknya nggak boleh. Nah, sekarang Musa mulai mengarahkan pandangannya tawajuh ke Madian namanya. Madian tuh madani ya. Jadi Rasional ya. iya, jadi agar terhindar dari pembunuhan unsur badaniyah dan panca indera tadi, maka kecerdasan harus pindah orientasi, rubah paradigma menjadi moderat gitu. Bahasanya gitu. Tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Ternyata tindakan-tindakan sebelumnya keliru kan? Musa sekarang sadar harus berpikir moderat atau harus rasional lah Bu ya. Gimana ya? Nah, sekarang berarti kecerdasan Musa sudah mulai dewasa nih, mulai moderat kan? Moderat itu ya tidak berpihak. Nah, ketika Musa udah komitmen mau apa tadi berpikir moderat ya. Nah, coba lanjutin sampai 85 ya. Belok 25. belok dulu 285 gitu maksudnya. Ke 285 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ya, kan tadi ceritanya Musa remaja menuju dewasa cenderung membunuh
Fir'aun. Ya, membunuh sektenya Fir'aun. Jadi orang yang kecerdasannya baru bertumbuh, lagi semangat, baru belajar spiritual, cenderung meninggalkan dunia material kan? Sok suci semua. Orang yang baru mencicipi belajar akhirat cenderung meninggalkan kehidupan dunia. Semuanya jadi haram, Pak. Akhirnya orang itu yang tadinya kerja, keluar pekerjaannya. Yang tadinya pejabat, lepaskan jabatannya. Pokoknya mah dilepaskan semua jabatan dunianya, Pak. Akhirnya hidup melarat. Karena hidup melarat sudah nggak punya penghasilan lagi. Sementara kebutuhan kan tetap ada, Pak. Butuh makan, butuh minum, buat ongkos, buat bayar cicilan rumah, cicilan motor, anak sekolah, kan tetap desakan itu ada ya, Pak ya? Iya. Apa yang terjadi? Akhirnya kan makanannya terbatas. Akhirnya kurang gizi, kurang vitamin, Pak, kurang asupan. Nah, setelah terjadi, katakanlah jatuhlah sakit, Pak, maka dia tebus lagi tuh, ingin sehat lagi akhirnya. Kamu tuh gimana ya? Gitu, Pak. Kemarin dimusuhin. Sekarang kamu butuh lagi ternyata duit. Pinjem duit ke kanan, ke kiri, ke teman. Kamu tuh gimana? Minjemnya ke si abang lagi. Kemudian kamu membunuh dirimu dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halaman tadi. Meninggalkan tadi kenikmatan dunia kan gitu. Ini jangan, sebagai boleh, Pak. Kurang aja vitamin tadi. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang. Dulu kamu usir-usir mereka. Kesenangan dunia diusir, kenikmatan dunia diusir, Pak. Makanan diusir, semuanya diusirin, semuanya haram semua, Pak. Sekarang ternyata kamu butuh juga ternyata. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan keniscayaan dalam kehidupan dunia, Pak. Dunia sengsara, akhirat belum tentu bahagia akhirnya, Pak. Gitu nggak, Pak? Iya, dunia melarat, akhirat belum tentu bahagia. Mau bahagia melepas yang nyata, melepas yang di depan mata, yang di kerupuk ya belum tentu. Nah sekarang gini, kalau nggak punya pekerjaan lagi, Pak, nggak punya penghasilan, kalau nggak punya penghasilan sementara kebutuhan tetap banyak, Pak, apa yang terjadi? Stres kan? Keluarga berantem gitu. Ya gimana mau ngejar akhirat, Pak, kalau begitu? Mau sedekah nggak bisa, mau ke haji nggak punya ongkos, itu ngapain lagi? Mau ibadah juga anak istri di rumah belum makan, susah nanti. Tadi dunia melarat, akhirat belum tentu bahagia jadinya. Makanya tadi cari akhirat, jangan lupa dunia gitu. Jangan lupain tetap. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya Musa mengambil janji bahwa dia tidak akan lagi membunuh potensi dirinya, gitu ya. Jadi kecerdasan tidak boleh membunuh potensi dirinya berupa unsur-unsur badaniah tadi, termasuk panca indera ya, pendengaran, penglihatan, mulut, tangan, kaki, kulit harus tetap dirawat supaya tetap sehat, jangan dimusuhin. Seperti dunia tadi, kesenangan dunia, ini kan ladang dunia itu, jangan dibuang. Nah, tadi di ayat sebelumnya apa tadi? Surat 28 berapa tadi? Terakhir? 18. 20 ya? 22. Nah, jadi tadi ceritanya Musa mulai menghadapkan wajahnya, jadi mulai fokus orientasinya ke pikiran yang moderat tadi ya, Madian ya. Madian tuh mulai moderat, mulai rasional lah gitu, tidak realistis, nggak buta gitu. Nah, kita lanjut. Bagaimana awal perjalanan menuju ke Madian tadi? Nah, sekarang fokus aku harus moderat gitu ya. Oke, lanjut 23. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab,
kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu yang itu. memulangkan ternaknya. Dibuka. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan ke malu-maluan. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Syuaib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil itu bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Kok diam semua? Cek, halo. Jadi, Halo. ya, jadi awal perjalanan hijrahnya ke Madian, Musa dihadang atau dihadapkan dengan dua maro'a. Kita mundur lagi ceritanya. Belah 3 ya. Timbangan dan ukuran. Jadi awal perjalanan Musa ke Madian, awal perjalanan kecerdasan menjadi moderat, maka ia akan dihadapkan dengan dua maro'a. Maro'a ini adalah dua anak perempuan Su'eb ya. Yang maknanya gitu. Jadi ketika awal hijrah, maka kecerdasan harus bisa menghadapi dua persoalan. Maro'a. Nah, dua maro'a namanya. Nah, maro'a yang pertama namanya mikyal. Maro'a yang kedua namanya mizan. Mikyal dan mizan itu anaknya Su'eb, sintesa artinya. Ya artinya kecerdasan itu harus teruji. Bahwa seseorang itu disebut cerdas gitu. Ketika dia sudah bisa menyelesaikan dua persoalan. Atau salah satu persoalan. Nah, dua persoalan itu mikyal dan mizan. Ya, mizan itu tesis. Kalau mikyal antitesisnya. Terserah mau buat tesis atau membuat antitesis. Untuk bisa membuat sintesa baru kan gitu. Kalimatnya gitu. Kemudian datang kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan ke malu-maluan. Ini 2 kali ya, jangan 1. Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum kami. Jadi Musa memenuhi atau memberikan minum, memberikan jawaban lah. Maksudnya menyelesaikan salah satu masalah si dua maro'a tadi. Gitu. Analisa sintesa. Nah, karena kan si dua maro'a tadi tidak bisa menyelesaikan masalahnya kan, gitu. Yeah. Nah, ini kalau istilah ceritanya kan jadi si dua maro'a ini menambatkan ternaknya untuk memberi minum. Itu kan nggak bisa karena itu kan banyak orang gitu. Nah, akhirnya Musa bisa membantu menyelesaikan masalah si dua maro'a tadi. Atau istilahnya Musa mampu memecahkan masalah gitu, baik tadi si tesis atau antitesis. Nah, cuman berikutnya ini ada tantangan di ayat 27 buat Musa. Apa tantangannya? Lanjut.
Berkatalah dia Su'aib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah sesuatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Ya, jadi Musa harus mengawini salah satu anaknya Su'aib, yaitu Mizan atau Mikyal. Ya, Dengan syarat apa? Dengan syarat tadi kamu harus melakukan, ini bahasanya apa? Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Lihat Arabnya. Samania hijajin. Hijaj. 8 haji. Ya, bisa diartikannya 8 tahun. 8 haji. Hijaj ya, ini hijaj. Hijaj itu jamak dari haji. Kalau hajun kan sekali, kalau hijajin beberapa haji. Jadi gini, aku hendak menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 haji. Jika kamu cukupkan 10 haji, itu lebih baik gitu. Tapi 8 sudah cukup. Maknanya adalah bahwa kecerdasan itu harus diuji agar mampu membuat sintesa. Ya, dengan cara apa? Ya, mengawini salah satu anaknya Su'aib, membuat tesis atau antitesis sehingga muncul sintesa, tesis baru gitu. Nah, di sini disebutin apa? Nah, coba lanjut 228-nya dulu, 28-nya dulu. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Artinya bahwa Musa akan mampu bisa mengawini salah satu anak Su'aib jika dia sudah bisa menjalankan 8 haji tadi kan? Yeah. Kalau bisa 10 haji itu lebih baik. Haji ya dari kata hajaja artinya alasan atau argumentasi. Dan untuk bisa membuat sintesa kan harus jelas argumentasinya. Yeah. Nggak bisa ngarang-ngarang hayalan gitu. Masa bikin tesis ngarang hayalan nggak bisa ditolak langsung. Ini dasarnya apa? Argumennya gimana nih? Jadi Musa mengawini anak Su'aib. Dan yang dinikahi yang mana? Yang Mikyal apa yang Mizan? Timbangan kalau nggak salah. Yang dikawinin yang si Mizan gitu. Kalau nggak salah tuh ya. Nah, apa yang dimaksud dengan 8 haji atau 8 hujah? Ya, 8 haji juga bisa berarti 8 takaran. Ya, 8 takaran atau dengan cara menggembalakan 8 musim. Musa menjalankan 8 haji. Jadi Musa harus mampu melakukan atau melewati 8 takaran. Dengan cara menggembalakan kambingnya 8 musim. Nah, 7 takaran itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, 7 takaran itu adalah takaran yang diulang-ulang. 7 hari yang berulang, 7 ayat yang berulang. Orang nyebutnya apa? 5W 2H. 5W 2H. Oh itu. Itu yang 7 itu Pak. Jadi kalau orang sudah bisa menjawab 5W 2H, berarti orang pinter nih gitu Pak. Ya. 1587. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, apa 7 ayat yang diulang? Kita lihat ayatnya. Hamim. Surat berapa ini? 40. 40. Sekarang 41.
Hamim. Berapa kali? 2. 2. 42 ayat 1. Hamim. Mim lagi. 43 ayat 1. Hamim. Oke. 44 ayat 1. Hamim. 45 ayat 1. Hamim. Nah, udah berapa? 6. 6. 46 ayat 1. Hamim. Berapa? 7. 7 kan? 47 surat apa? 47 surat apa? Coba lihat. Suratnya lihat ya, lihat suratnya. Muhammad. Terpuji. Hebat kamu gitu. Oh iya ya. Nah, Kalau iya. sudah menjawab 7 pertanyaan itu, Nah, kalau udah maka bisa lewat 7 pertanyaan tadi, yang 5W 2H. maka terpuji ya. Terpuji kamu, berarti kamu hebat, cerdas kamu. Hebat. Ya, ya. Nah, Musa tadi akan dikawinkan dengan salah satu anak Su'eb jika sudah bisa menjalankan 8 tahun, 8 haji tadi. 8 Nah, haji. 8 haji. Kalau bisa 10 lebih baik kan gitu. Nah, yang 3 ini apa ini? bentar belum. Kan baru 7. Baru 7 kan? Kan baru 7, bentar dulu. Baru 7 kan? Nah, 8-nya ke-8-nya adalah kejujuran. Ya, jadi yang 7 tadi itu jawabannya jujur, jangan rekayasa. Jadi bukan mengarang. Jadi haji ke-8-nya adalah jujur. Ini misalnya Pak, ada nggak orang bikin tesis, bikin skripsi nggak jujur Pak? Ada. Nah itu berarti 8-nya nggak dapet. Dia bisa jawab karena baca dulu. Tapi bukan hasil karya dia bisa. Apa namanya itu istilahnya itu? Plagiat. Nah, makanya yang ke-8-nya harus jujur. Ini bukan plagiat ya. Ini kan harus harun ya. Harus harun. Nah, kan gini. Ini hasil karya kamu atau plagiat? Sedikit. Iya, ada sih plagiatnya dikit, tapi nggak apa-apa. 30% kan masih ditolerir kan? Ya. 30 itu masih ditolerir. Tapi kalau lebih dari 30 kan dicoret tuh. Nah, gitu. Nah, itu yang ke-8-nya, Pak. Jujur. Nah, ke-9-nya, kan tadi 8 tahun udah cukup sebetulnya. Tapi jika kamu cukupkan 10, tambah 2 lagi, wah itu berarti itu kebaikan kamu. Mulia. Yang ke-9-nya, Pak, itu Musa naik dari tesis ke disertasi, Pak. Berarti Musa udah bisa menemukan rumus, Pak. Jadi Musa udah bisa membuat teori baru gitu bahasanya. Nah, dalam bahasa lainnya Musa ketemu dengan Rob. Di surat Toha nanti ada. Ini ana Robuka gitu. Hai Musa, aku ini adalah Robmu gitu. Nah, Musa berarti sudah bisa menemukan rumus baru. Udah bisa menemukan teori baru. Berarti naik kan dari dokter ke dari master ke dokter, Pak. Nah, itu berarti udah sampai ke haji yang ke-9-nya, Pak. Udah bisa menemukan teori baru gitu. Nah, ke-10-nya teori itu bisa diaplikasikan ternyata, Pak. Tidak hanya teori. Karena 10-nya Musa ketemu dengan Allah. Allah itu artinya realitas. Jadi teori yang ditemukan itu aplikatif gitu, realistis gitu, Pak. Nah, ketika teorinya itu realistis dan real, ada wujudnya, seperti algoritma. Sekarang Zoom kan sekarang kerasa, ternyata bisa ya kita ngobrol gitu. Ini kan udah real nih. Nah, berarti ini udah ketemu yang ke-10, Pak. Seperti dulu apa namanya Om Thomas Alva Edison kan bikin rumus tuh. Ya. Rumus lampu, itu baru Rob itu. Ketika lampu nyala itu ya, sering gitu. Itu
sudah ke-10 berarti real gitu, teorinya sudah Iya. bisa diaplikasikan. Laha. Nah, udah ketemu dengan lahanya. Ya, karena menguasai kalimat Allah itu 8 dan kalimat robnya 2. Jadi 2 rumus bisa dibuat 10 atau 8 aplikasi gitu. Nanti di surat 3127 kan, nah, kalimat Allah ada 8, kalimat rob ada 2. Nah, orang yang sudah sampai ke kecerdasan sempurna itu seperti Musa selesai melaksanakan 8 haji tambah 2. Jadi Musa bisa menjawab 7 pertanyaan tadi, yang 5W 2H, plus dengan kejujurannya. Kesembilannya Musa bertemu dengan rumus baru, teori baru, dan teori itu sampai yang ke-10 realistis gitu. Ya, diaplikasikan. Nah, aplikatif teorinya gitu. Ini teori susah ngaplikasikannya gitu. Nah, ini teori yang bisa diaplikasikan gitu. Nah, karena setelah Musa lulus dan akhirnya bisa mengawini salah satu anaknya Su'eb. Ya, jadi bikin tesis bisa, antitesisnya tahu, bikin sintesa juga tahu, bikin rumus teori baru juga dia bisa gitu. Disertasinya selesai, iya, terus bisa dijalankan. dan dijalankan gitu. Ketemu teori. Allah berarti. Nah, itu berarti ketemu namanya. Udah ketemu dengan Rob dan Allah namanya. Secara apa namanya? Secara keilmuan, secara teori gitu, Pak. Nah, berarti kalau sudah begitu, disitulah disebut sebagai kecerdasan menjadi sempurna. Jadi kecerdasan itu sempurna setelah atau jika ia mampu mengaplikasikan sintesanya dengan cara menemukan hukum Rob dan bisa direalisasikan gitu. Bisa direalisasikan. Nah, di saat itulah disebut sebagai Musa berkata-kata langsung dengan Allah namanya, Pak. Allah. Apa maknanya? Bahwa kecerdasan bisa menjawab apapun realitas. pertanyaan, menjawab apapun realitasnya. Bahkan bisa mendapatkan banyak ide-ide yang tadinya nggak terbayangkan gitu. Iya. Itu namanya Musa. Allah berkata-kata dengan Musa. Ya Allah. Gitu, bahwa realitas itu akan menjawab segala pertanyaan gitu. Surat 4 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, Allah berbicara kepada Musa langsung. Maknanya apa, Pak? Bahwa setiap realitas akan mampu menjawab setiap pertanyaan. Atau pertanyaan bisa dijawab dengan realitas. Kenapa? Karena sudah sempurna kecerdasannya. Allah berbicara langsung kepada Musa. Jadi Allah sebagai Sang Laha akan bisa memberikan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan di kenyataan-kenyataan tadi. Kenyataan menjawab yang telah pertanyaan. Kami ceritakan dan yang tidak kami ceritakan apa maknanya? Dan telah kami utus. Ini mah dilewat. Dan kami telah mengutus rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Apa yang diceritakan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya tuh sampai Muhammad tuh disebut namanya, Pak. Tetapi ada rasul yang tidak disebutkan, tidak dikisahkan namanya. Nah ini. Ya silakan istilahnya mah apa aja. Disertasi ini. Nah yang tadi disertasi, tesis itu kan nggak ada di Quran bahasanya, Pak. Iya kan? Kalau kita nyebut Musa kecerdasan, kan ada bahasa lain yang intelijensi nggak disebut di Quran. Intelijensi, apalagi istilah-istilah dalam di kampus kan banyak yang asing, Pak. Ya itulah rasul yang nggak disebutin di Quran, Pak. Tapi istilah itu ada dalam keilmuan gitu.
Saya Tahu nggak? pikir Quran ufuk dan Quran diri kan. Jadi yang Quran diri ini yang banyak tidak nampak tapi ada. Iya, ada yang disebut. Musa kan disebut istilahnya, Pak. Iya. Nah, ada bahasa-bahasa lain yang nggak disebut kayak tadi. Iya, Banyak iya, iya. rasul yang nggak disebut, Pak. Nah, itu yang namanya, tapi sebetulnya masih saudaraan gitu. Masih serumpun gitu. Masih serumpun lah. Kita aja yang awalnya tidak tahu Nah, istilah gitu. itu. Makanya istilah ini Allah berbicara kepada Musa langsung, apa maknanya? Segala kondisi real itu, Iya. realitas. Jadi orang yang sudah sempurna kecerdasannya akan mampu menjawab setiap pertanyaan dengan realistis gitu, Ya. Pak. Dan realitas itulah yang menjawab setiap pertanyaan. Realitasnya begitu. Jadi Musa mampu berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan Musa gitu. Ya, jadi Musa itu akan banyak idenya gitu, Pak. Banyak idenya dan idenya realistis. Apapun pertanyaannya terjawab oleh kenyataan gitu, dengan ini gini, jadi bisa nunjukin kenyataannya gitu. Dan setiap kenyataan bisa diterangkan sama dia, hukumnya, teorinya gimana gitu. Gitu. Namanya Allah berbicara langsung kepadamu Musa. Udah maghrib belum? Alhamdulillah. Udah ya, udah maghrib. Di sini belum. ya, di sini masih 15 menit lagi, Pak. Nah, Ya. sama Linda udah, sama Linda udah. Oh, sudah lewat. Oh, udah. Ya udah, kita lanjut. Sama Linda monggo maghriban dulu. Kita masih ada 15 menit. Ya, Saya jadi kembalikan lagi ke Bu Farida. Farida. Oke. Nuhun. Nuhun. Baik, kita lanjut ya. Jadi Musa atau Allah berkata-kata langsung dengan Allah. Ketika kecerdasan udah sempurna dan mampu mengaplikasikan setiap teorinya, maka disitulah Allah berkata-kata dengan Musa, gitu ya. Setiap kenyataan bisa dijelaskan dan setiap penjelasan itu bisa ditunjukkan realitasnya. Gitu. Nah, kemudian Musa harus ditemani oleh Harun, gitu. Ya, ketika kecerdasan sempurna, maka Musa harus ditemani oleh Harun. Kecerdasan harus ditemani kejujuran. Kenapa? Karena Fir'aun tidak berhenti tadi. Terus menyerang juga, terus mengojok-ngojok, terus menggoda Musa juga. Gitu. Ya, gitu. Makanya kita, ini mesti mundur lagi ya. Jadi bukan mulai, karena Musa akan kembali berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun ternyata punya pasukan, namanya Haman. Haman itu artinya kepentingan, Bu. Ya, contoh lagi nih. Banyak orang yang dulu waktu mahasiswa idealis, Bu. Idealis. Terus sekarang jadi ilmuwan idealis. Tapi ketika sudah ada kepentingan gimana, Bu? Kepentingan politik, kepentingan pribadi, kepentingan apalah. Idealnya kemana idealisnya, Bu? Hilang. Nah, bisa hilang kan? Nah, karena nanti Musa akan berhadapan dengan Haman. Setelah bisa lewat dari Fir'aun, nanti ketemu dengan Haman nanti. Banyak kepentingan-kepentingan. Ya, aku perlu bayar berapa nih? Kalau sudah kepentingan, idealisnya udah hilang. Makanya ada beberapa, bukan banyak ya, banyak film-film yang ilmuwan kan, tapi dikendalikan sama penjahat, ya kan? Misalnya si ilmuwan disuruh bikin apa senjata gitu, untuk kejahatan, tapi dia nggak bisa apa-apa, orang dibayar gitu. Padahal tahu itu untuk kejahatan misalnya. Juga nanti selain bertemu dengan Haman, Musa bertemu dengan ahli sihir. Jadi banyak tipuan-tipuan di dunia ini, banyak yang menipu ya. Kalau Musa nggak ditemenin Harun, itu ketipu nanti. Ya, bertemu dengan Samiri, bertemu dengan macam-macam, godaannya banyak. Coba lihat di surat, ini panjang ceritanya ya, nggak apa-apa lah. Dicatat Bu, surat 10 ayatnya 75 sampai 93, itu berapa ayat tuh, panjang kan?
5 sampai 9. Ya, kita baca ya. 10:75. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesudah rasul-rasul itu kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda atau mujizat-mujizat kami. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ya, jadi setelah Musa dewasa, dia harus kembali menghadapi Fir'aun. Fir'aun. Tapi sekarang ditemani oleh Harun. Nah, kenapa dengan Harun? Karena tidak hanya Fir'aun yang dihadapi, tapi juga pemuka-pemuka kaumnya. Tadi ada Haman, ada Korun, ada Samiri, nanti Bu. Jadi ketika Musa lolos dari Fir'aun, berhadapan dengan Haman, kepentingan. Ketika kepentingan lolos, nanti ketemu dengan Harun, dengan Korun. Korun itu artinya kekayaan, Bu. Ya, kekayaan yang selalu mengikuti. Kalau kekayaan lewat, bisa lolos, nanti ketemu dengan Samiri. Samiri itu artinya samar, Bu. Samar-samar, Samiri, Samari, samar. Jadi sesuatu yang abu-abu gitu. Jadi benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar tuh. Banyak orang pintar ketipu, kejeblos gitu. Nah, ini Samiri namanya. Nanti banyak tipuannya, Bu. Nah, kalau nggak ditemenin Harun, kita bisa ketipu. Gitu. Istilahnya gitu ya. Lanjut. 76. Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Nah, Fir'aun dan pemuka-pemukanya menganggap apa yang dibawa Musa adalah sihir. Telepon itu sihir bukan, Bu? Ini Ya, kalau ini dulu iya kali. Dulu iya, sekarang nyata. Ini kan kita ngobrol bukan sihir ya? Iya. Bukan sihir. Nah, Fir'aun pada awalnya, ini sihir ini mah nggak mungkin lah gitu kan. Nggak apa-apa. Terus Musa berkata, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu sihirkah ini? Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Musa bilang, ini bukan sihir, ini real, ini real, ini nyata. Kita ngobrol nih, nyata, bukan sihir nih. Nah, orang tua dulu pas lihat kita lagi ngobrol, kamu lagi ngapain? Lagi ngaji. Ngaji. Maaf. Dulu awalnya, Bu, ibu mertua saya di ini nggak percaya, saya lagi ngaji. Itu Abi lagi ngapain? Itu ngomong sorangan keur ngaji kan. Ngaji jeung saha kan di kamar sorangan. Iya, lagi ngaji gitu. Eta nu ngadengkeun sa, yang dengernya siapa? Ya banyak. Dilihat ke kamar, nggak ada, katanya nggak ada orang. Nggak biasa ngomong sorangan ke sihir. Itu lagi ngaji. Karena yang dia bayangkan, kalau ngaji itu gimana? Jadi di mimbar, di majelis, di musola, di masjid, ceramah, ada jemaahnya gitu, Bu ya. Kan yang kebayang itu. Ini ngaji gini dianggapnya dulu. Iya. Masa ngaji gitu katanya sendiri. Nggak logik bagi ngomong dia. Sendiri. Ngomong sendiri, nggak logik. Nah, jadi ketika dulu Musa menyampaikan realitas, dibilang itu sihir gitu. Lanjut. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapatin dari nenek moyang kami mengerjakannya? Dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi. Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Ya, jadi karena Fir'aun kan ukurannya masih materi kan? Masih material, masih kepentingan, masih harta. Jadi ukurannya sesuatu yang di depan mereka yang kelihatan gitu. Di dunia maya bagi mereka nggak kebayang. Gitu. Nah, lanjut. Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai. Lanjut. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah yang sihir.
Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang membuat kerusakan. Jadi ini perang antara materialistis dengan realistis, Bu. Yang satu materialis, yang satu realistis. Adu argumen nih gitu. Adu argumen. Yang mana yang menang? Yang materialis atau yang realistis? Terus? Maka setelah mereka dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya. Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ya, artinya kan tidak semua kaumnya Fir'aun memusuhi Musa. Jadi ada unsur dalam tubuh kita, dalam badan kita yang pro kepada Musa. Ada, seperti jantung, itu pro-nya ke otak, Bu. Walaupun dia independen. Tapi ada hubungan antara otak jantung dengan otak pendengaran, otak penglihatan, otak hati. Nanti ada hubungannya. Jadi ada bagian tubuh kita yang pro kepadamu Musa. Dia tidak manut kepada tubuhnya sendiri gitu. Terus 84. Berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dan tipu daya orang-orang yang kafir." Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembayang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman." Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Alhamdulillah. Udah banyak, Bu. Ya, jadi apa intinya? Bahwa Musa, jadi ketika kecerdasan itu sempurna, perjalanannya belum berhenti. Jadi nanti Musa akan berhadapan dengan Fir'aun. Tadi gravitasi badannya kan.
lolos dari Iya. Fir'aun, ketemu dengan Haman, kepentingan-kepentingan, oh banyak kepentingan, Bu. Nah, kalau kepentingan bisa lolos, nanti ketemu dengan Korun, dengan godaan harta benda dunia. Oh, banyak orang yang ketipu juga. Nanti akan ketemu orang tukang-tukang sihir, tipuan-tipuan. Wah, banyak, Bu. Makanya Musa nggak bisa sendirian. Dia harus ditemenin dengan Harun tadi. Ya, nah kita sudah dapat 14 poin, Bu. Ini masih ada sampai 26 poin, Bu. Berapa poin lagi? Nah, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 poin lagi nih. Iya. Ini kita masih cerita perjalanan Musa kecil ya. Musa kecil sampai dia dewasa. Coba kita ulangi lagi dari awal. Bagaimana ceritanya? Bahwa Musa kecil dialirkan ke sungai. Maknanya kecerdasan itu biar mengalir saja. Ya, asal diawasi, jangan dibiarkan. Oke, yang kedua. Apa poinnya, Bu, yang kedua, Bu? Kedua, itu pertentangan. Nggak dikasih poinnya tadi ya, lupa ya? Iya. Nggak dikasih poinnya. Pertentangan ya, pertentangan. Apaan? Ya? Pertentangan dengan Musa kecil, bukan, Musa diasuh oleh Fir'aun. Oleh Fir'aun. Kan Musa kecil dialirkan ke sungai. Oke, jadi biar kecerdasan tuh mengalir. Nah, Musa kecil dibesarkan oleh Fir'aun. Berarti apa, Bu? Kecerdasan tuh banyak belajar dari panca indera, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, kaki, kulit ya. Dan satu lagi, kecerdasan itu didukung oleh tubuh yang sehat tadi. Makanya jangan kurang gizi tadi. Faktor badannya harus tercukupi. Oke, 3. Musa remaja sebelum dia dewasa itu membunuh kaumnya Fir'aun. Artinya apa? Kecerdasan ketika mulai tumbuh cenderung membunuh gravitasi badania. Yang keempat, kecerdasan sebelum ketemu Harun, dia juga punya karakter tidak baik tadi kan? Membunuh potensi diri ya. Ya, poin 5. Ternyata sektenya Fir'aun tidak terima, mau balik membunuh Musa. Yang keenam, akhirnya Musa menghindari pembunuhan. Pembunuhan. Dia mulai fokus menuju ke Madian. Nah, yang keberapa? Yang ketujuh, keenam. 6 apa 7? 7. Musa janji tidak akan membunuh potensi dirinya lagi. Ya. Nah, 8, awal perjalanan pindah hijrah ke Madian, Musa dihadang dua masalah. 2 maroa ya. Oke. Yang ke-9, Musa harus mengawini salah satu anaknya Su'aib. Yang ke-10, Musa bisa mengawini salah satu anaknya Su'aib dengan catatan apa? Sudah mampu melaksanakan 8 haji. Kalau 10 itu lebih bagus. Dan ternyata Musa lulus melakukan tidak hanya 8 tapi 10 haji. Makanya Musa bisa mengawini salah satu anaknya Su'aib. Bisa menyelesaikan tesis atau antitesis sehingga muncul sintesa baru. Ke-12. Nah, kecerdasan itu sempurna jika teorinya aplikatif. Jika dia mampu mengaplikasikan sintesanya gitu. Yang ke-13, Musa mampu berkomunikasi dengan Allah. Allah berkomunikasi langsung dengan Musa. Berarti kecerdasan adalah seperti pintu gerbang, jawaban apapun pertanyaannya kan? Karena setiap realitas bisa diterangkan. Dan setiap keterangan itu real, bisa ditunjukin realitasnya. Itu namanya Allah berkata-kata dengan Musa. Nah, yang ke-14, setelah Musa dewasa, harus ditemani oleh Harun. Kenapa?
karena tadi peperangannya belum selesai. Dia akan kembali berhadapan dengan Fir'aun, nanti berhadapan dengan Haman, berhadapan dengan Korun, Samiri, dan juga yang lain-lainnya nanti. Makanya harus ada teman tadi, Harun tadi harus jujur gitu. Oke, nanti 15-nya kita akan masuk ke Musa belajar kepada Khidir nanti. Musa belajar kepada Khidir nanti. Gimana ceritanya? Ya, kita tunggu sampai pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu ya. Turnuhun sudah bisa gabung. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim.